Shalom Aleichem bagi kita semua. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu kita beri topik mengenai keangkuhan hidup. Saudara dikasih oleh Tuhan, keangkuhan hidup inilah yang menggoda seluruh atau kebanyakan umat manusia. Bahkan banyak orang dari kecil mencapai cita-cita setinggi-tingginya, dan tujuan akhirnya hanyalah untuk menampilkan keangkuhan hidup, bisa menyombongkan diri kepada orang lain, dan menjadikan keangkuhan hidup itu apa yang dia punya, apa yang dia miliki, itu menjadi nilai dirinya, menjadi prestasinya, di mana dia bisa dalam tanda kutip memamerkan kepada banyak orang, kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada adik kakaknya, kepada ponakan-ponakannya, pada teman satu lettingnya, saudara. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan. Dan kebanggaan itu menjadi satu penghiburan yang dinikmati oleh dirinya. Dia mengejar kekayaan, keuangan yang banyak. Dia bisa membeli berbagai macam materi, rumah yang prestis, ya, jam tangan arloji, pakaian yang branded, yang bernilai, yang harganya mahal. Dia mungkin bisa beli pulau, saudara. Dia punya perusahaan yang banyak. Tetapi motivasi adalah untuk kebanggaan diri, untuk pamer, untuk dipuji oleh orang lain, dihargai oleh orang lain, untuk mendapatkan penghargaan, dan itu jadi kepuasan bagi dirinya. Kepuasan itu dicarinya, kepuasan itu dituntutnya, saudara. Dia mengejar prestasi, apakah sebagai dokter yang berhasil, sebagai dosen yang hebat, sebagai ilmuwan yang mempatenkan karya-karyanya, sebagai rohaniawan barangkali yang bergelar sampai doktor profesor. Tapi itu semua hanyalah untuk keangkuhan hidup, kesombongan, sesuatu yang dia rindukan untuk dipuji, dipuja, dihargai oleh orang lain, supaya orang lain menganggap dia sesuatu yang tinggi dan orang lain rendah dalam pandangannya. Itulah penghiburannya, itulah tujuan yang dia capai. Sehingga ketika orang tidak menghargainya, orang menjauhinya dan tidak menganggap apa yang dicapai sebagai sesuatu yang prestisius, dia bisa menjadi kecewa, dia bisa menjadi dongkol, haleluya. Bahkan dia bisa membenci orang lain, dia bisa uring-uringan, dan akhirnya, saudara, dia merasakan perjuangannya selama ini ternyata tidak mendapat penghargaan seperti yang dia inginkan. Dia bisa mengalami depresi, dia bisa mengalami rasa tidak berguna, dia bisa merasakan apa yang dia capai selama ini dengan keringat, air mata, tenaga yang dikuras, jadi sesuatu yang sia-sia. Dan dia akan berkata kepada dirinya, ngapain aku lakukan
hal ini selama ini dengan penuh pengorbanan, dengan penuh perjuangan, tapi ternyata sia-sia. Dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang mengerikan seperti bunuh diri, atau dia bisa depresi dan akhirnya berujung di rumah sakit jiwa, bisa, saudara. Jadi keangkuhan hidup ini sesuatu yang mengerikan. Orang demi keangkuhan hidup bisa korupsi, menipu, bahkan mencuri, saudara. Bahkan seorang pria bisa demi kekayaan keangkuhan hidup, ya, dia menikahi janda-janda kaya. Hanya motivasi bukan karena kasih, karena cinta, tapi karena uang, karena kekayaan yang ingin dia raup, saudara. Sebabnya, saudara, jalan-jalan keangkuhan hidup adalah jalan-jalan penuh dosa, jalan-jalan yang mengerikan, saudara. Sabda mendefinisikan atau menggambarkan keangkuhan hidup sebagai cara hidup atau gaya hidup, saudara. Pola hidup yang penuh dengan kesombongan, senang memamerkan kepemilikan harta dunia. Saudara, gaya ini tidak sesuai dengan Kristus. Ketika Kristus datang ke dunia, dia tidak memamerkan kekayaan, dia tidak memamerkan jabatannya, dia tidak memamerkan ketuhanannya, saudara. Gaya hidupnya berbeda dengan gaya hidup yang dilakukan oleh orang-orang saat ini. Dia tidak memamerkan kepemilikan harta. Itulah gaya hidup Kristus. Harusnya kita sebagai pengikut Kristus harus mengikuti gaya hidup Kristus, bukan gaya hidup dunia ini yang penuh keangkuhan hidup, kesombongan, dan senang memamerkan kepemilikan hartanya, saudara. Tetapi yang harusnya kita pamerkan adalah gaya hidup Kristus, kesederhanaan. Bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang dikejar oleh Kristus adalah kehendak Bapa. Baginya harta yang sesungguhnya itu adalah melakukan kehendak Bapa. Dan harusnya kita pun sebagai pengikut Kristus seperti itu. Kekayaan kita ialah tatkala kita bisa melakukan kehendak Bapa. Itulah harta kita, itulah kekayaan kita, itulah yang harus kita cari, kita kejar sebagai harta terpendam. Dan kita rela mengorbankan apapun untuk harta terpendam itu. Yang kita cari adalah harta surgawi, saudara. Karena harta dunia ini hanya sementara, 70 tahun, 80 tahun. Dan di atas usia 60 sudah gak bisa menikmati. Makan, jambannya, kalau mau pergi wisata, bisa jauh-jauh karena sakit, asam urat, pegel-pegel, dan segala macam. Gak bisa dinikmati. Oleh sebab itu, ngapain mati-matian mencari yang akhirnya sia-sia, yang akhirnya nilainya nol besar. Saudara tidak akan bisa menjadikan dunia ini surga kamu. Jangan saudara kira bahwa kamu akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Enggak. Dengan ancaman pandemi coronavirus, tidak satu pun manusia yang dapat menghindari kalau terinfeksi oleh virus ini. Saudara, kemungkinan besarnya, persentase terbesarnya mati. Sehingga apa yang kau kumpulkan, apa yang kau kejar, jadi sia-sia. Kasihan kamu cari, kamu berusaha mati-matian, berusaha keras mengeluarkan keringat air mata tenaga,
menghilangkan banyak waktu, mengorbankan keluarga, bahkan sebagian mengorbankan kesehatan, tapi hanya untuk hal yang sia-sia, yang nilainya nol, nol besar. Ngapain? Kamu akan menyesal. Dan inilah penipuan dari iblis, penipuan kuasa kegelapan. Dan kalaupun kau dipuji, hargai orang lain karena prestasimu, karena kepemilikan hartamu, emangnya nikmatnya seberapa banyak? Seberapa lama? Bisa gitu nikmati pujian sampai bertahun-tahun, sampai kekekalan? Paling juga nikmat pujiannya 1 jam 2 jam lagi hilang. Lalu kita membutuhkan pujian lagi, paling ya 1 minggu 1 bulan juga. Kenikmatan rasa dipuji itu lenyap, saudara. Jadi nggak kekal. Hasilnya nggak lama, tapi dicarinya begitu lama, tahun-tahunan, saudara, dikasih. Oleh sebab itu hari Tuhan berkata bahwa gangguan hidup itu harus dikejar. Gangguan hidup itu bicara mengenai congkak. Dan kita tahu Allah membenci orang yang sombong atau congkak. Gangguan hidup itu berbicara senang, suka, menonjolkan diri. Dia senang kalau dia merasa lebih dari orang lain. Jabatannya lebih dari orang lain, pendidikannya lebih dari orang lain, rumahnya besarnya lebih dari orang lain, saudara. Apa yang dia punya lebih dari orang lain, bagi dia sesuatu kesenangan. Kalau bagi kaum agamawan yang merasa bahwa alirannya yang paling benar, ya paling saleh, alirannya yang paling rapi, bahkan alirannya yang paling penuh, yang paling dipenuhi Roh Kudus. Sementara dia akan beranggapan bahwa aliran Kristen lain itu sesat, kurang sungguh-sungguh, duniawi, gak seperti kami. Ya, itu gangguan hidup, itu kesombongan, itu congkak, dan itu sangat berlawanan dengan prinsip Kristus. Oleh sebab itu, secara mari hari ini kita belajar mengenai kerendahan hati, karena itulah karakter Yesus Kristus, Tuhan untuk kita, saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 6 berkata, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 6 ini begitu jelas. Yang menentang orang congkak, orang sombong, orang angkuh, itu Allah sendiri. Allah yang menjadi musuhmu, Allah yang menjadi lawanmu. Itulah kebenaran untuk orang angkuh. Sebab itu dalam kerajaan surga keangkuhan tidak mendapatkan tempat. Keangkuhan diusir, dicampakkan dari sorga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara tahu iblis, motivasi dasarnya dia angkuh. Dia ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin mengkudeta Allah dan menguasai surga, sehingga dia menjadi penguasa surga. Akhirnya apa yang terjadi pada dia? Dicampakkan, saudara.
diusir dari surga. Dan hari ini nasibnya adalah neraka kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, karena Allah tidak menyukai orang yang congkak angkuh, berlatihlah atau memilihlah untuk engkau menjadi orang yang rendah hati. Ya, orang yang rendah hati. Apa kodrat atau berkat dari orang yang rendah hati? Dalam ayat ini, Yakobus 4 ayat 6 berkata, orang yang rendah hati dikasihani oleh Allah, disayangi oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan dekat dengan orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, saudara, kembangkanlah sifat kerendahan hati. Ngapain kita mengumbar-ngumbar keinginan daging, keangkuhan hidup? Saudara dikasih oleh Tuhan, dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Dunia sedang menuju kepada dosa yang semakin sempurna, saudara. Manusia akan terus dikobarkan keangkuhan hidupnya dengan hedonisme, dengan materialisme, saudara. Orang mengorbankan seluruh hidupnya, ya, memaksimalkan potensi dirinya, bukan lagi untuk Allah, bukan lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bukan lagi untuk manfaat bagi sesama, tetapi untuk kepentingan diri, untuk keangkuhan hidup, untuk bisa pamer, untuk bisa menikmati hidup. Sehingga saudara dikasih oleh Tuhan bahwa kerendahan hati adalah sesuatu yang langka. Kerendahan hati sesuatu yang mewah pada hari-hari ini. Oleh sebab itu, pilihlah pola hidup Kristus, yaitu kerendahan hati. Haleluya. Bagaimana? Ya, bagaimana menyalipkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup? Saudara dikasih oleh Tuhan supaya kita bisa tidak kalah daripada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Maka yang pertama, banyak berdoa. Banyak berdoa supaya saudara jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mengapa banyak orang Kristen jatuh dalam pencobaan? Jatuh ke dalam berbagai-bagai materialisme. Jatuh berbagai gaya hidup yang hedonisme, gaya hidup pamer. Ya, kenapa? Karena kurang berdoa. Ternyata saudara, kebenarannya dalam Matius 26 ayat 41a, berdoa itu menekan hasrat untuk angkuh, hasrat untuk sombong, hasrat untuk pamer. Tetapi kalau saudara kurang berdoa, maka hawa nafsu untuk sombong, angkuh, pamer itu semakin berkobar-kobar dalam diri saudara. Oleh sebab itu, hari ini langkah pertama yang seharusnya saudara ambil adalah, ayo, banyak-banyak berdoa. Haleluya. Perbanyak jam doa saudara. Perbanyak saudara duduk diam di bawah kaki Kristus.
supaya hasrat angku, hasrat sombong, ya, godaan untuk pamer, gaya hidup angku itu ditekan, dikendalikan, saudara dikasih oleh Tuhan, ditundukkan atau ditaklukkan. Saudara harus banyak berdoa, saudara harus banyak berdialog dengan Tuhan, saudara harus banyak mendengarkan suara Tuhan dengan cara membuka Alkitab. Itulah cara Tuhan berbicara kepada saudara. Renungkan firman. Dan yang kedua, agar kita jangan terjebak dalam keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Ya, saudara harus menjaganya sesuai firman Tuhan. Dengan kata lain, jadikan firman Tuhan sebagai standar hidupmu. Hiduplah apa kata firman, jangan apa kata dunia. Kata firman, rendah hati. Kata dunia, sombongkan diri, angkuhkan diri supaya kau dianggap. Tetapi kata Tuhan, rendahkan hati supaya engkau dianggap oleh Bapa, dianggap oleh surga. Saudara, beda. Yang satu menuju maut, yang satu menuju kekekalan surga. Beda. Oleh sebab itu, jadikan firman Tuhan sebagai prinsip hidupmu. Percayai itu. Lakukan firman itu. Firman itu adalah alat transportasimu menuju kekekalan surga. Firman itu akan membawa kamu pada langit baru, bumi baru, kepada Kristus itu, saudara. Dan yang ketiga dikatakan oleh Yakobus 4:7, tunduk kepada Allah, lawan iblis. Apa yang dilawan dari iblis? Ya, gaya hidup yang ditawarkan oleh setan, cara berpikir yang ditawarkan oleh setan, cara berpikir materialisme, cara berpikir hedonisme, itu cara berpikir kuasa gelap. Apa-apa harus barangnya mahal, apa-apa yang dipakai harus produk yang branded, kalau tidak rasanya hidup ini nggak hidup, itu cara berpikir kuasa gelap. Supaya dianggap orang harus sombong, harus angku, harus ada yang dipamerkan. Kalau tidak ada yang dipamerkan, rasanya saya nanti jadinya tidak dipandang atau dianggap orang. Itu pun pemikiran setan. Tunduk kepada Allah dan lawan iblis artinya menolak benih-benih pemahaman setan yang setan taruh di pikiran kita, saudara. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Lalu yang keempat dikatakan iman. Iman itu adalah penundukan kepada kehendak Bapa. Jadilah pelaku kehendak Bapa, sama seperti Kristus yang melayani kehendak Bapa. Kehendak Bapa yaitu perasaan dan pikiran Bapa. Itu yang kita layani, saudara. Itu iman, keyakinan kepada prinsip-prinsip Kristus. Dan yang kelima, memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Dengan kita melakukan 5 langkah ini, saya percaya saudara akan bebas dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sehingga hari-hari ini kau hanya berjalan dalam kebenaran, motivasimu hanyalah untuk ikut Tuhan, dan saudara menjadi bermanfaat dan merasa berguna karena Tuhan kasihmu. Saudara yang dikasih oleh hari ini, tanggalkan semua keangkuhan hidup. Jadilah pribadi yang Kristus ingini. Kalau hari ini engkau diberi berkat lebih dalam bentuk materi, ingat, itu ada maksud dan tujuannya. Yang jelas bukan untuk pemuasan hawa nafsumu, bukan. Tetapi Tuhan inginkan lebih, yaitu engkau menjadi bendahara kerajaan surga. Engkau menjadi berkat bagi banyak orang, menolong banyak orang,
menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang. Itu yang harus saudara kerjakan. Bukan untuk membiayai gaya hidup yang sia-sia. Bukan untuk menikmati dunia ini. Menikmati dunia ini tidak terlalu lama. Hanya sia-sia. Dan hasil akhirnya neraka, saudara. Oleh sebab itu, angkuhan hidup harus dimatikan. Keinginan daging harus dimatikan. Keinginan mata juga harus dimatikan. Itulah esensi daripada memikul salib. Memikul salib itu bukan pengorbanan, itu bukan penderitaan, tapi lebih dari sekedar penderitaan, lebih dari sekedar pengorbanan. Memikul salib adalah kematian. Mati bagi dosa, mati bagi keinginan daging, mati untuk keinginan mata, dan mati untuk keangkuhan hidup. Saya percaya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Jadilah pelaku firman, dan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Shalom Aleichem, Bethlehem Hamasya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, haleluya, amin.